Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 4 November 2024 bersama Pastor Revi Tano dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bahagianya kita berjumpa lagi pada hari ini Senin tanggal 4 November tahun 2024. Mari kita berkati hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Pada satu ketika, Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ikhlas dan bahagia. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya coba ulangi lagi apa yang disampaikan Yesus dalam Injil tadi kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Kata Yesus, "Bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tentu tidak mudah untuk melaksanakan apa yang diminta Tuhan Yesus ini, untuk mengundang orang-orang yang lumpuh, yang cacat, yang miskin dalam pesta perjamuan kita. Kita mungkin akan merasa risih, akan merasa tidak enak hati, karena yang datang ini bukan orang yang datang untuk memuji segala kebesaran kita, segala kehebatan kita. Akan tetapi ketika kita mampu untuk melaksanakan apa yang Yesus minta kepada kita, mengajak orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, itu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang tak terhingga. Karena itu ada banyak orang yang mulai merayakan ulang tahunnya di Panti Werda bersama dengan opa oma yang sudah tua, bersama dengan anak-anak yatim piatu yang tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, atau bersama orang-orang yang cacat mental. Dan kita melihat betapa bahagia kita ketika kita merayakan satu acara syukuran bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mampu untuk membalas kebaikan yang kita berikan. Sehingga dengan demikian, dari permintaan Yesus ini sungguh nyata Yesus ingin agar supaya kita mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati, yang penuh, yang tidak dapat dibayar oleh apapun di dunia ini. Yesus ingin agar supaya kita sungguh-sungguh mengalami bahwa hidup kita ini melimpah dengan berkat Tuhan. Dan ketika kita berbagi berkat itu teristimewa kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, maka kita bahagia karena kita dapat mengikhlaskan apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Seringkali orang merasa banyak kekurangan.
Apa yang bisa saya berikan? Saya tidak punya ini, tidak punya itu, dan seterusnya. Sehingga orang selalu fokus pada apa yang dia tidak punya, sehingga merasa berkekurangan. Akan tetapi ketika kita fokus pada pemberian-pemberian Tuhan, pada rahmat Tuhan yang Tuhan berikan, teristimewa rahmat kehidupan, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh syukur kepada Tuhan. Dan ada satu gerakan hati kita untuk berbagi kasih berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apa saja itu? Nah, ada satu cerita menarik. Ada seorang guru, dia bertanya kepada murid-muridnya, ya, coba sebutkan 7 keajaiban di dunia ini. Lalu anak-anak itu mulai menulis ini, apa saja yang menjadi 7 keajaiban dunia. Ya, ada piramida di Mesir, ada Taj Mahal yang luar biasa indah di India, ada tembok besar Cina yang mengelilingi seluruh negeri Cina, ada menara Pisa yang miring tetapi tidak roboh. Ya, kita punya Candi Borobudur, ada menara Eiffel, ada sebenarnya bukan cuma 7, udah banyak keajaiban dunia. Akan tetapi ada seorang anak ketika diminta untuk menulis apa saja yang menjadi 7 keajaiban dunia, dia kemudian menulis hal-hal yang kemudian mengejutkan ini. Keajaiban dunia itu antara lain ketika kita bisa melihat, ketika kita bisa mendengar, ketika kita bisa merasakan, menyentuh, ketika kita merasa disayangi, dicintai, dan ketika kita bisa tertawa dan kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah yang menjadi keajaiban dunia. Jadi keajaiban dunia ini bukan sesuatu yang luar biasa, yang jauh dari jangkauan kita, tapi ternyata yang ada di dalam diri kita. Kita punya mata untuk melihat dan membantu orang lain untuk melihat secara optimis seperti yang kita lihat, sehingga kita membawa harapan, membawa kegembiraan. Kita bisa tersenyum, dan tersenyum gitu, senyum kita ini mampu untuk membuat orang merasa juga gembira dan bahagia, bahwa ternyata hidup ini indah. Kita bisa melangkahkan kaki kita berjalan untuk menjumpai orang-orang yang memerlukan kehadiran dan pertemanan kita. Ya, tidak perlu kita dengan mobil, tidak perlu dengan fasilitas yang mahal, akan tetapi yang penting kita mau melangkahkan kaki untuk berjalan bersama. Kita punya tangan untuk memegang dan menuntun, untuk memeluk dan membelai, dan kita punya telinga, ada 2, untuk mendengar keluh kesah dari orang lain. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh mengalami bahwa ketika kita pasang telinga, ketika kita mendengar dengan penuh perhatian, orang yang mengalami perhatian kita merasa bahagia dan merasa senang. Dengan demikian, kita pun merasa bahagia. Ketika kita dapat memberikan apa yang ada pada kita, mengikhlaskan itu untuk orang lain, tanpa menuntut balasan, apa yang terjadi? Kita sungguh-sungguh mengalami betapa indah hidup ini, karena Tuhan memperkenankan saya untuk berbagi kasih kepada orang-orang, khususnya yang membutuhkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kebaikan hati kita, keikhlasan hati kita tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain, dan juga tidak perlu dilihat oleh orang lain. Karena karakter itu sebenarnya adalah sesuatu kebaikan yang kita buat tanpa dilihat orang lain, atau ketika orang lain tidak melihat kita. Maka mari kita terus mengembangkan jati diri kita sebagai orang-orang yang punya berkat yang melimpah, dan dengan hati yang ikhlas kita relakan untuk orang lain. Kita memberi semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, seluruh hidup dan perhatian dan cinta kita. Maka selain orang-orang yang kita bantu bahagia, kita pun mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati, yang sempurna. Selamat berbahagia sahabat Yesus yang terkasih, dan selamat berikhlas hati sepanjang hidup kita.
Biarlah Tuhan selalu dimuliakan oleh berkat-berkat yang dapat kita salurkan dengan ikhlas kepada sesama kita. Tuhan memberkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 4 November 2024. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.